Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat dan kasih karunia-Mu Engkau masih memberikan napas kehidupan hingga pada saat ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mudah-mudahan firman-Mu ini dapat menjadi jalan bagi kami untuk melangsungkan kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, hanya inilah doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 1-4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam Injil Tuhan atau firman Tuhan kali ini kita diajarkan untuk bersedekah atau membantu orang yang ada dalam kesusahan. Injil Tuhan pada hari ini yaitu tentang sedekah, yaitu mengajarkan kita untuk memberikan sebagian dari hak apa yang kita punya terhadap orang lain, tanpa harus mendapatkan imbalan dari orang lain. Kita harus memberikan sedekah itu dengan segenap dan murni dari dalam hati kita. Dalam ayat kedua tertulis, jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Jadi apabila kita bersedekah, tidak harus di tempat yang ramai, tidak harus di tempat banyak orang agar kita terlihat dipuji atau terlihat baik di depan orang. Dimanapun kita berada, apabila ada orang yang membutuhkan bantuan dari kita, mari dan coba kita bantu. Dengan apa yang dapat kita bantu, dengan apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Orang-orang yang cacat ataupun orang-orang yang kurang beruntung dalam fisik ya, kita dapat membantu mereka dengan memberikan sedekah atau memberikan sembako misalnya, seperti kepada anak panti ataupun orang-orang yang kurang beruntung lah. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sedekah itu tidak harus melihat siapa orangnya dan juga tidak harus melihat keadaan ataupun waktu dan tempatnya. Kita harus bersedekah dengan segenap hati kita, dengan setulus hati kita terhadap orang yang membutuhkan bantuan kita. Dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius 6 ini, pada ayat ketiga dan keempat tertulis yaitu, tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang artinya kita bersedekah itu tidak harus di tempat orang yang ramai. Kita bersedekah tidak usah dilihat banyak orang. Cukup kita, Dia, dan Tuhan saja yang tahu tentang apa yang kita lakukan terhadap mereka, apa yang kita beri terhadap mereka, seperti itu, supaya Bapa yang di surga juga memberikan apa yang setimpalnya yang diberikan kepada kita.
kita tidak harus memberikan semua apa yang kita punya terhadap apa yang kita punya dalam diri kita berikan terhadap orang lain. Tidak seperti itu. Kita memberikan sebagian apa yang kita berikan kepada mereka tanpa harus menyusahkan diri kita atau tidak berlebihan seperti itu. Bersedekah itu juga tidak harus memberi atau tidak harus memberikan sembako atau memberikan duit gitu. Bersedekah itu juga dapat kita lihat dengan membantu orang yang berada dalam masalah atau dalam kesulitan. Contohnya bersedekah dalam tenaga atau jasa. Tidak harus memberi seperti itu. Supaya Bapa kita yang di surga juga memberikan imbalan terhadap kita, tidak kita duga atau tidak kita tahu kapan datangnya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Ada baiknya kita berdoa sebelum saya menutupkan firman Tuhan ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, ada baiknya kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena berkat dan kasih karunia-Mu Engkau masih memberikan napas kehidupan hingga pada hari ini. Bapa, terima kasih Engkau telah mengajari kami atau memberikan kami bimbingan-Mu untuk selalu bersedekah terhadap orang lain. Tidak harus pandang bulu, tidak harus melihat keadaan, waktu dan tempatnya ya Bapa. Kami diajarkan bersedekah dengan setulus hati kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa agar firman-Mu ini dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bantu kami untuk menjalankan aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga ya Bapa, di atas semua itu banyak dosa yang kami perbuat, ampunkanlah itu agar tidak terhalang berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Inilah doa yang kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.